Polisi mengungkap motif pelaku pembunuhan mahasiswa UI oleh seniornya. Polisi menyatakan pelaku melakukan aksinya karena terjerat utang belasan juta kepada pinjaman online. Teka-teki kematian seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia (MNZ) akhirnya terpecahkan. Korban ternyata dibunuh oleh temannya yang juga merupakan seniornya di kampus tersebut. Polisi mengungkap pelaku melakukan aksinya itu karena terjerat utang belasan juta kepada pinjaman online. Pelaku juga mengalami kerugian karena investasi aset digital mata uang kripto. Akibat kerugiannya itu, pelaku pun kebingungan untuk menyelesaikan utangnya tersebut. Hingga akhirnya, pelaku nekat menghabisi nyawa korban yang merupakan adik tingkatnya sendiri. Adapun motifnya adalah karena si korban ini mengalami kerugian lah di investasi online kripto. Pelaku ya, pelaku. Ya, pelaku. Dia bermain investasi di kripto, kerugian banyak sehingga dia banyak utang lah dengan itu, termasuk utang pinjol, bahkan ke korban pun sempat dia minjam uang. Tapi tidak dikembalikan. Nah, karena dia didesak oleh utang itu sehingga dia terpikir bahwa barang-barang untuk menguasai barang-barang si korban untuk menyelesaikan utangnya. Sebelumnya, mahasiswa UI berinisial MNZ ditemukan tewas terbungkus kantong plastik hitam di bawah kasur kamar kosnya di Jalan Palakali, Kukusan, Beji, Depok pada Jumat kemarin. Jasad MNZ ditemukan penuh dengan sejumlah luka tusuk pada tubuhnya. Peristiwa itu pun membuat geger seluruh penghuni kosan hingga akhirnya polisi berhasil menangkap pelaku yang merupakan kakak seniornya. Helmut Timothy, Rangga Samudra, Depok, Jawa Barat. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai kasus ini sudah bergabung Wakasat Reskrim Polres Metro Depok, Jawa Barat, AKP Nirwan Pohan. Selamat sore Pak Nirwan. Selamat sore Pak. Pak Nirwan, selain motif ekonomi, apakah dari pemeriksaan polisi ada motif lain pelaku nekat membunuh temannya yang juga merupakan juniornya? Sampai saat ini motifnya ada karena terlilit utang, tidak ada motif lain. Artinya karena motif ekonomi ini ada pencurian yang dilakukan oleh pelaku. Apa saja Pak barang milik korban yang diambil oleh pelaku? Baik, barang milik korban yang diambil pelaku adalah laptop, merek MacBook, iPhone, dan dompet berikut kartu ATM, sisi dompet. Seluruh barang-barang ini ditemukan Pak pada saat polisi menangkap pelaku? Betul, ditemukan di kos pelaku yang berjarak lebih kurang 1 km dari tempat kos korban. Pak Nirwan, sebenarnya hubungan antara pelaku dan korban ini seperti apa Pak? Baik, si korban ini pada saat masuk UI itu, si pelaku ini adalah sebagai mentornya. Nah, sejak itu mereka berteman dekat dan sama-sama main investasi kripto. Apakah keduanya memang berteman dekat dan tidak ada mungkin teman-teman lainnya? Kami berupaya untuk memahami mengapa kemudian pelaku ini memilih korban di saat ada motif ekonomi yang mendesaknya. Baik, karena si pelaku tahu bahwa si korban ini pada saat ini memang selain main kriptonya juga dia lagi menang terus, dan barang-barang milik korban, barang-barang branded lah gitu, sehingga pemikiran si pelaku ini dengan menguasai barang-barang milik korban, dia bisa menyelesaikan masalahnya atau masalah hutang-hutang. Pak Nirwan, apakah keduanya ini masuk dalam komunitas kripto? Tadi Anda sampaikan pelaku ini adalah mentor ya dari korban pada saat masuk ke UI. Ya betul, mereka sama-sama main di kripto. Si pelaku sebenarnya pengakuannya tahun kemarin dia banyak untung di kripto itu, bahkan hampir 100 jutaan. Namun di tahun ini dia rugi terus sehingga sampai dia meminjam termasuk ke pinjol, dan untuk menyelesaikan pinjaman inilah bersih pikirannya untuk mengambil barang-barang milik korban. Tapi apakah korban juga mengalami kerugian yang sama, Pak? Bagaimana, Mbak? Apakah korban juga mengalami kerugian yang sama seperti pengakuan pelaku terkait dengan kripto tersebut, Pak? Pengakuan pelaku malah pada saat ini korban itu malah menang terus, untung terus gitu, Mbak.
Jadi Baik. sedikit juga ada rasa iri juga lah pada korban. Karena mengetahui ada keuntungan tersebut, korban diincar Pak oleh pelaku. Iya, betul. Selain pada saat ini korban untung terus, dan si pelaku itu tahu persis bahwa barang-barang milik korban itu menurut dia itulah barang-barang branded yang bernilai lumayan untuk bisa menyelesaikan utang-utang. Artinya pelaku ini sering main ke tempat kos korban Pak, sehingga mengetahui barang-barang yang dimiliki oleh korbannya? Betul, betul. Sering main ke kos korban. Sejauh ini sudah ada berapa saksi Pak yang sudah diperiksa? Apakah pihak kampus dan rekan-rekan kampus korban juga diperiksa Pak? Saksi yang sudah kita periksa ada 8 orang, namun untuk kampus mungkin sampai saat ini belum ada relevannya untuk kaitannya dengan kampus lah, belum kita. Apakah ada kemungkinan pelaku lain dalam kasus ini Pak, atau hanya pelaku tunggal saja? Dari hasil penyidikan kita, pelaku adalah sendiri melakukan perbuatan. Baik, kalau dari pihak kampus tadi belum dimintai keterangan, kalau terkait dengan komunitas kripto Pak, apakah juga akan dilakukan pendalaman ke sana yang menjadi motif pelaku nekat melakukan aksinya? Tidak menutup kemungkinan nanti akan kami coba dalam. Baik, apa saja pasal yang dijeratkan kepada pelaku dan ancaman hukumannya, Pak Nirwan? Pak Nirwan. Baik. Pasal yang kita persangkakan adalah pasal 340 dan atau pasal 338 dan atau pasal 365 ayat 3 KUH pidana, Mbak. Ancaman hukuman bisa mati atau 20 tahun penjara. Baik, terima kasih AKP Nirwan Pohan, Wakasat Reskrim Polres Metro Depok sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore.